Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan. Nafkah 15.000. Bab 3, Awal Kebangkitan. Begitulah kehidupan, tak ada yang sempurna. Setiap orang akan mendapat ujian yang berbeda-beda. Dan mengobrol dengan Afifah membuatku sejenak lupa pada permasalahan dengan Mas Agam. Afifah sedang menggeluti bisnis produk kecantikan yang diiklankan oleh artis-artis ternama. Salah satunya pemeran utama sinetron Ikatan Tinta, yang sedang viral. Nama produknya adalah NS Glowing, sudah menjadi member dengan penghasilan di atas 20 juta dalam sebulan. Dan saat ini tengah mengajukan untuk menjadi agen. Afifah paham, bahwa di daerahku belum ada yang menjadi member untuk produk ini. Ia menawari kerjasama denganku. Awalnya, ia bilang akan mendaftarkanku sebagai reseller. Mengirimku 10 paket produk tersebut ditambah gratis 1 paket untukku. Uangnya bisa ditransfer setelah semua laku. Ah, dia memang baik dari dulu. Kamu pakai aja dulu. Insya Allah aman dan tidak menimbulkan ketergantungan. Kalau gak percaya, kamu pakai saja. Setelah wajahmu bagus, coba berhenti beberapa hari. Timbul reaksi sama wajahmu atau enggak? Insya Allah enggak, sih. Abis kamu berubah cantik, tuh, kamu iklan, deh. Nanti aku kirimi video yang endorse artis-artis, kamu buat story. Kalau udah banyak yang pakai, kamu daftar jadi member. Nanti, aku bantu modalnya, say, jangan khawatir. Kamu bisa balikin modal dengan cara nyicil dari untung yang didapatkan. Di kabupaten kamu, belum ada member, pasti nanti laku keras. Apalagi kalau kamu jual di *P** juga, pasti tambah untung, tuh. Sebuah tawaran yang menggiurkan dan patut aku coba. Apalagi, aku tak perlu modal. Setelah pembicaraan ngalor ngidul dengan Afifah, semangatku untuk bangkit dan menjadi wanita sukses, berkobar dalam dada. Akan aku tunjukkan pada Mas Agam, kalau aku bisa menjadi wanita sukses, sudah bilang bahwa aku mengemis nafkah padanya. Sepertinya, Dewi Fortuna sedang mengikutiku. Selesai berceloteria dengan Afifah, gawaiku kembali berdering. Kali ini dari pemilik toko makanan ringan besar di kecamatan. Ternyata, ia ingin menjalin kerja sama juga. Pernah mencoba keripik dari salah satu guru TK yang membeli di aku. Ia meminta untuk di stok dalam berbagai kemasan. Tentu saja, aku menyanggupi. Kesempatan ini tidak boleh aku lewatkan. Keripik pisang sama singkongnya bisa dikirim lusa, Mbak Nia. Tanyanya kemudian, setelah aku menyanggupi. Bisa Mbak, insya Allah, jawabku dengan mantap. Sepertinya, aku tidak bisa memproduksi sendiri. Harus mencari orang untuk membantu. Ah, tidak mengapa, aku mengenal tetangga yang cekatan untuk minta mengerjakan ini. Besok pagi, aku akan mempersiapkan segala kebutuhannya. Malam telah semakin larut. Akhirnya, rasa kantuk menyerang juga. Kubaringkan tubuh di samping Danis dan memeluknya erat ke alam mimpi. Pagi ini, aku sudah mendapatkan orang yang akan membantuku membuat keripik. Dengan bahan sisa yang ada, mereka mulai bekerja setelah kuajarkan. Kulanjut menyiapkan sarapan untuk Dinta dan Danis. Lalu, berangkat ke TK bersama Danis yang sudah masuk 0 kecil. Mulai hari ini, kantin akan aku isi dengan makanan ringan saja, agar tidak repot. Selepas pulang nanti, aku berencana ke petani pisang dan singkong, meminta dikirim stok barang lebih banyak dari biasanya. Seminggu sudah berlalu, Mas Agam belum juga pulang. Pun tidak memberi kabar. Keripik-keripik produksiku juga sudah kupasarkan melalui Storywa. Banyak warung desa lain yang ikut memesan.
Ada 3 toko di pasar juga yang meminta di stok. Rasa yang lebih enak, menjadi alasan makanan ini semakin laris di pasaran. Namun, aku percaya bahwa ini semua merupakan kemudahan yang Allah berikan. Untuk sementara, aku belum ada keinginan untuk menyusul Mas Agam. Pesanan yang semakin banyak membuat waktuku tersita untuk mengembangkan bisnis ini. Meskipun beberapa kali Danis bertanya, aku masih bisa membuat anak ini sabar menunggu ayahnya pulang. 7 hari berjalan, aku sudah menambah karyawan menjadi 4. Ada 1 dari mereka yang bisa mengendarai motor, bertugas mengantar ke toko dan warung-warung. Selain 4 toko di pasar, sudah 10 warung di desaku yang menjadi langganan. Serta ada 20 warung di 2 desa lain yang sudah kustok keripik selama 3 hari ini. Aku sengaja menggunakan sistem bayar lunas, agar keuntungan bisa langsung kuhitung. Stok yang kukirim juga tidak terlalu banyak, hal ini menghindari barang tidak laku, bisa jadi kerugian. Karena perjanjian awal, barang yang tidak laku akan ditukar dengan yang baru. Malam ini, kuhitung laba bersih yang didapat. Alhamdulillah, hasilnya mencapai 2 juta rupiah. Sebuah awal yang bagus, menurutku. Tak lupa, kusisihkan 10%-nya untuk kuberikan pada Mak Tarni dan Mak Siti, janda sebatang kara yang tinggal dekat rumah ibu. Aku sudah berniat memberi label keripik dengan nama Dede Snack, singkatan dari Dinta dan Danis. Hari-hari besok, aku akan mempromosikan ke rumah makan dan kafe tempat nongkrong anak muda. Dan tidak menutup kemungkinan, akan kutambah lagi keripik jenis lain, jika ini sudah berjalan lancar. Selain usahaku semakin besar, tentunya bisa menyerap tenaga kerja, memanfaatkan tenaga ibu-ibu rumah tangga supaya mereka memiliki penghasilan. Untuk urusan kantin sekolah, aku akan mempekerjakan salah satu ibu wali murid yang setiap harinya mengantar dan menunggu anaknya hingga pulang. Dengan seperti ini, pekerjaanku tidak terlalu berat. Dan di sisi lain, memberikan rejeki pada orang. Produk kecantikan dari Afifah sudah mendarat 2 hari setelah telepon malam itu. Sudah kuiklankan ke teman-teman guru TK. Aku pun sudah mulai menggunakan. Benar kata Afifah, produk ini bagus untuk wajah dan tidak menimbulkan ketergantungan. Kesibukan mengurus bisnis nyatanya tak hanya membuat lupa akan masalah dengan Mas Agam, tetapi juga menurunkan berat badan. Wajah yang semakin bersih memudahkanku untuk gencar mempengaruhi teman-teman agar memesan produk kecantikan padaku. Karena dalam menjual, kita harus memberikan bukti terlebih dahulu. 10 hari memakai NS Glowing sudah memberi hasil nyata, aku semakin sering bersuah foto. Tujuannya supaya teman-teman melihat perbedaan pada wajahku. Supaya mereka semakin tertarik dan beralih perawatan wajah ke produk ini. Namun, semua story kusembunyikan dari Mas Agam serta keluarga besarnya. Biarlah mereka tidak tahu tentang aktivitasku saat ini. Sore itu, hari ke-14 Mas Agam meninggalkan rumah. Aku sedang mendampingi anak-anak belajar. Tengah asyik mengajari mereka, pintu rumah diketuk agak keras. Aku berpikir jika orang itu sedikit marah. Setengah berlari, segera kubuka kenop pintu. Dan betapa terkejutnya aku saat mengetahui tamu yang datang dengan raut muka yang tidak bersahabat. Mencoba tersenyum saat hendak menyalami tamuku, tetapi tangan ini ditepis olehnya. Bapak mertua Bapak Hanif, datang bersama Mbak Eka. Setelah dipersilahkan masuk, keduanya melangkah ke dalam rumah. Langsung saja, Nia, Bapak mau bertanya. Kamu apakan Agam sehingga ia pulang ke rumah kami dan menangis? Bapak mertuaku langsung bertanya tanpa basa-basi. Aku ternganga di tempatku berdiri. Pria yang sudah beranak 2 dan berprofesi sebagai seorang pendidik, punya masalah yang disebabkan oleh dirinya sendiri, mengadu pada orang tuanya. Aku bingung harus menjelaskan dari mana. Oh,
Aku juga sudah paham, mereka berada di pihak siapa. Akankah penjelasanku ini penting? Wajah Mbak Eka saja terlihat sinis saat memandangku. Segera kuatur napas, agar bicara yang akan kusampaikan ini, tidak berujung emosi. Bapak, kalau Mbak Eka diberi nafkah yang tidak cukup dan harus berjuang keras agar tidak hidup kekurangan, kemudian Mbak Eka tahu jika suaminya berbohong tentang gajinya, apa Mbak Eka akan diam saja? Tidak akan menanyakan hal ini pada suami. Mbak Eka objek percontohan segera membuang muka. Sementara bapak mertua masih menunjukkan muka masam. Jangan bawa-bawa namaku ke dalam masalah kamu, Nia. Kita jauh berbeda. Adikku PNS. Kamu harus bersyukur nikah sama dia. Hidupmu terjamin, wajah kamu aja kelihatan bersih. Mana bisa kamu perawatan kalau tidak memakai gaji suamimu? Gak tahu diuntung, pakai ungkit uang yang dikasih ke ibu segala. Masih lebih banyak yang dikasih ke kamu, Nia, daripada buat ibuku. Mbak Eka bicara dengan nada yang sedikit tinggi dan ketus. Banyak kata Mbak Eka. Mbak, uang 500.000 itu banyak, iya. Sementara yang dikasih ke ibu 3 kali lipatnya, itu sedikit. Jawabku, tak kalah sengit. Kamu tidak usah cari tahu tentang gaji suami kamu, biar tidak sakit hati. Dasar kamunya saja, perempuan lancang. Jadi, menurut Bapak, aku yang salah. Mas Agam tidak bersalah. Tanyaku untuk memutus perdebatan. Bukankah menghindari perdebatan adalah hal yang terpuji sekalipun seseorang berada di pihak yang benar? Terlebih berbicara dengan orang yang tidak mau merasa salah. Iya, lah. Kalau kamu tidak suka, ya, minta cerai dari Agam. Sesalah apapun anakku, tetap aku akan bela. Jangan pernah kamu mencoba menyakiti Agam. Camkan itu, ancamnya kemudian. Bapak mertua dan Mbak Eka lantas berdiri, berlalu begitu saja. Bahkan, berpamitan ataupun menyapa Dinta dan Danis pun tidak. Mereka berdua terlihat ketakutan, berdiri mengintip dari balik tembok. Aku membuang napas kasar dan bergegas menghampiri kedua buah hatiku dan membawa mereka ke dalam pelukan.